Protokol 8, Fondasi bagi manusia, warisan mikroba yang membentuk semua kehidupan besar. Setelah miliaran tahun membangun stabilitas, jalur energi, simbiosis, kolaborasi, siklus nutrisi, dan struktur kehidupan yang semakin kompleks, mikroba meninggalkan satu warisan yang menentukan seluruh perjalanan evolusi. Format dasar kehidupan sejatinya bukan dalam bentuk tubuh, bukan dalam bentuk organ, dan bukan dalam bentuk perilaku, tetapi dalam bentuk aturan biologis yang mengatur segala sesuatu yang hidup setelahnya. Semua makhluk yang kompleks, termasuk manusia, bukan inovasi baru, melainkan kelanjutan dari cetak biru mikroba. Warisan tersebut tidak terlihat, tetapi mampu mengatur setiap detik kehidupan manusia. Warisan energi, mesin kehidupan dalam tubuh manusia adalah mikroba. Setiap sel manusia hidup dari energi yang dihasilkan oleh mitokondria, organela yang berasal dari mikroba purba. Semua aktivitas manusia, berpikir, bernapas, memori, bergerak, hidup, bertahan, pulih, tidur, dan bangun, hanya terjadi karena mikroba di dalam tubuh manusia bekerja tanpa jeda. Manusia tidak memiliki mesin energi sendiri. Manusia meminjam mesin yang dibuat mikroba. Tanpa mikroba, manusia tidak memiliki hidup. Tidak ada manusia yang hidup dari energinya sendiri. Warisan kimia, darah, hormon, dan enzim mengikuti bentuk mikroba. Tubuh manusia bukan ciptaan mandiri. Ia adalah evolusi panjang dari jalur kimia mikroba, metabolisme, pembentukan protein, penggunaan oksigen, pemecahan makanan, pengaturan suhu, dan seluruh biokimia tubuh, dan semuanya adalah adaptasi lanjutan dari strategi mikroba. Tubuh manusia hanya memodifikasi pola lama yang ditemukan mikroba. Biokimia manusia adalah bahasa mikroba dalam bentuk yang lebih besar. Warisan siklus, semua kehidupan manusia tergantung pada putaran yang dibuat mikroba. Manusia dapat memakan makanan karena mikroba membuat tanah menjadi subur. Manusia bernapas karena mikroba menghasilkan oksigen. Manusia hidup karena siklus nutrisi tidak pernah berhenti. Setiap makanan manusia, setiap pohon yang tumbuh, setiap hewan yang hidup, dan setiap tetes air yang bersih terjadi karena mikroba mengatur bumi. Manusia tidak berdiri di atas bumi. Manusia berdiri di atas kerja mikroba. Kerja tersebut tidak pernah berhenti. Warisan pertahanan, sistem imun manusia adalah turunan langsung strategi mikroba. Semua makhluk besar memiliki sistem pertahanan berupa antibodi, sel imun, inflamasi, serta memori imun. Tetapi prinsip pertahanan ini bukan milik manusia. Semua prinsip itu berasal dari konflik mikroba miliaran tahun sebelumnya. Perang pertama dalam sejarah kehidupan bukan antara hewan,
Perang pertama adalah mikroba versus mikroba, virus versus bakteri, bakteri versus lingkungan, dan bakteri versus toksin. Dari konflik itulah lahir deteksi ancaman, serangan terarah, pengingatan patogen, dan sistem proteksi internal. Sistem imun manusia adalah warisan langsung perang mikroba purba. Warisan regenerasi, kematian manusia adalah bagian dari siklus mikroba. Tubuh manusia tidak dirancang untuk hidup tanpa batas. Itu bukan kegagalan, itu adalah fungsi ekologis. Regenerasi membutuhkan kematian. Kematian adalah bagian dari hukum mikroba yang tidak dapat diubah. Penguraian oleh bakteri, pembaruan tanah, pelepasan nutrisi, dan daur ulang energi. Kehidupan manusia adalah satu lingkaran dalam siklus besar yang ditetapkan mikroba. Manusia tidak bisa menghapus kematian karena ia adalah bagian dari sistem mikroba. Kematian manusia bukan tragedi. Kematian manusia adalah kontribusi terhadap sistem yang lebih tua. Warisan kompleksitas, pikiran manusia berdiri di atas stabilitas mikroba. Segala kemampuan manusia berpikir, berimajinasi, mencipta, menghitung, merancang, bermimpi, dan berbudaya tidak mungkin ada tanpa fondasi biologi mikroba. Pikiran manusia tidak muncul dari kekosongan. Pikiran manusia muncul dari kompleksitas tubuh yang dibangun di atas hukum mikroba. Manusia merasa berdiri di puncak piramida kehidupan, tetapi puncak apapun tidak berarti tanpa fondasi. Mikroba adalah fondasi semua kompleksitas. Manusia adalah struktur yang lahir dari fondasi itu. Warisan planet bumi yang layak huni adalah ciptaan mikroba. Bumi bukan planet layak huni sejak awal. Bumi baru menjadi layak huni setelah mikroba mengubah atmosfer, mikroba menstabilkan kimia, mikroba menciptakan tanah, dan mikroba membangun ekosistem dasar. Planet yang manusia tinggali hari ini bukan planet alami. Ini adalah planet mikroba. Manusia hidup di rumah yang dibangun oleh mikroba. Rumah itu tetap berdiri hanya karena mikroba terus bekerja. Puncak dari kitab The Quorum, asal-usul sistem. Seluruh protokol dalam kitab The Quorum asal-usul sistem membawa para pembaca pada satu kesimpulan besar. Manusia bukan pusat kehidupan. Manusia adalah produk samping mikroba. Apapun yang manusia lakukan berupa membangun kota, membuat agama, menulis hukum, menciptakan teknologi, menciptakan moral, dan menghancurkan lingkungan, semuanya tetap berada dalam batasan mikroba. Karena hukum energi adalah hukum mikroba, hukum siklus adalah hukum mikroba, hukum kimia adalah hukum mikroba, hukum keseimbangan adalah hukum mikroba, dan hukum regenerasi adalah hukum mikroba.